Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Sarjana Komputer, MKOM. Perkenalkan nama saya Lutfi Akbar Raffiansyah, bisa dipanggil Lutfi. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari kelas SI 204 dengan NIM 230 10 10 20 10 03. Mohon izin terkait melampirkan ujian akhir semester dalam bentuk video sebagai berikut. Baiklah, untuk menjawab terkait dengan pertanyaan, uh, nomor satu, apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Jadi, sistem operasi ini adalah perangkat lunak software pada komputer yang bertugas dalam mengontrol dan manajemen perangkat keras dan sebagai operasi-operasi dasar sistem, termasuk dalam menjalankan software, aplikasi, misalnya program-program pengolah data untuk mempermudah kegiatan manusia. Jadi mungkin secara singkatnya, sistem operasi ini merupakan komponen pengolah peranti dasar essential component tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer atau dikatakan hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Nah, bisa dilihat juga di gambar bahwasanya sistem operasi ini adalah program yang menghubungkan antara user komputer dan juga hardware komputer. Jadi OS ini kumpulan program yang dibuat oleh mungkin dari pabrik, katakan saja Windows atau Mac, dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja hardware yang mereka miliki. Jadi OS ini akan melakukan kontrol pelaksanaan program-program komputer, misalkan mengatur waktu proses, mengecekkan kesalahan, kontrol input output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, dan sebagainya. Nah, lalu apa sih fungsi dari sistem operasi itu sendiri? Fungsi sistem operasi ini mungkin sebagai penghubung antara tadi lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu dari sistem operasi komputer melakukan semua perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa adanya hambatan. Jadi sistem operasi komputer ini juga menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya dapat memakai memori, melakukan input serta output ke perantara lain dan memiliki akses ke setiap sistem. Jadi kita jabarkan di dalam 3 poin besar. Jadi dia bisa sebagai mediator atau sistem operasi komputer menjadi penengah atau penghubung perangkat keras dengan perangkat lunak. Lalu sebagai wadah, sistem operasi komputer tempat menginstal suatu aplikasi dan sebaliknya. Lalu sebagai penerjemah, jadi sistem operasi komputer melakukan proses penerjemahan bahasa program untuk ditampilkan ke layar monitor yang berupa kombinasi grafis dan juga teks. Jadi di sini ada tambahan sedikit tentang fungsi sistem operasi. Itu ada sebagai resource manager atau pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Ini contohnya misalkan seperti memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Lalu terkait dengan interface, dia sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat atau dikatakan user friendly. Lalu ada koordinator. Di sini mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan proses secara berurutan. Lalu yang keempat ada guardian, menyediakan akses kontrol dengan tugas melindungi file dan mengawasi data dan program. Selanjutnya ada gatekeeper, itu berfungsi mengendalikan hak akses pengguna dalam mengendalikan yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukan. Ada optimizer sebagai penjadwalan masukan input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan penggunaannya. Selanjutnya ada konten, yang mana dia berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan I/O, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Yang terakhir, itu ada server, dia berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Baik, kita lanjut ya pertanyaan yang kedua. Sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Oke. Sebelum membahas karakteristiknya, mungkin secara pengertian singkat. Jadi open source di sini berarti program terbuka atau kode programnya terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Caranya dengan menyertakan kode program bersama dengan distribusi paket program yang sudah jadi atau hasil kompilasi.
Dengan penyertaan kode program tersebut, pembeli atau pengguna program dapat membedah program tersebut, melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhannya, bahkan memperbaiki bug, kesalahan logika dalam program tersebut. Nah, contoh yang kita kenal di open source itu adalah Linux. Nah, Linux ini tersedia secara gratis, namun open source bukan selalu tersedia secara gratis. Namun bisa dikatakan open source seperti Red Hat Linux itu dibeli tapi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan closed source. Lalu apa sih kelebihannya? Kelebihannya ada beberapa. Yang pertama adalah kesalahan bug, error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Lalu yang kedua, kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi. Yang ketiga, lebih aman, banyak tenaga yang berperan dalam pengembangannya. Yang keempat, hemat biaya. Bisa gratis ataupun biaya jauh lebih murah dibandingkan dengan closed source. Lalu kekurangannya, user interface yang cenderung rumit bagi orang awam. Lalu yang kedua, tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa software open source yang tidak bisa menggantikan kinerja software berbayar. Lalu yang ketiga, user awam sering menemui kesulitan dalam instalasi dan penggunaan software open source. Lalu kita beranjak ke closed source. Mungkin secara pengertian, closed source ini adalah software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Atau sang pemilik kode yang closed source itu membuka source-nya itu melalui suatu lisensi dengan melakukan pembayaran. Meskipun misalkan closed source itu gratis, lisensi tertentu itu bisa membuat sebuah software tidak sepenuhnya open source. Misalkan jika lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka software ini tidak open source. Lalu contohnya apa sih? Contohnya mungkin paling gampang adalah Windows dan macOS. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi. Lalu yang kedua, support langsung dari pemilik aplikasi atau program. Yang ketiga, program mudah mendapatkan sertifikasi. Yang keempat, lebih mudah dipelajari dan digunakan. Lalu untuk kekurangannya itu tidak ada support khusus dari developer. Yang kedua, celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pengambilan informasi. Adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana pembayaran. Lalu pengembangan terbatas karena yang bisa mengakses hanya yang memiliki apa tadi dikatakan memiliki short code-nya atau tidak dibuka untuk umum. Lalu diperlukan antivirus. Aplikasi umumnya tersedia berbayar. Terus deteksi kelemahan aplikasi menunggu feedback dari pengguna. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah gambarkan skema dasar sistem komputer. Di sini saya sudah screenshot dari Google terkait dengan skema komputer itu seperti apa. Jadi ada beberapa komponen utama sistem komputer, misalkan seperti CPU, RAM, storage, motherboard, power supply, atau mungkin dan tambahan perangkat input atau output. Nah, CPU ini bisa dikatakan sebagai otak dari komputer yang menjalankan instruksi dan memproses data. Dia melakukan operasi aritmetika dan logika untuk mengendalikan perangkat lainnya. Lalu ada RAM. RAM ini adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Dia berfungsi untuk mempercepat akses data, memungkinkan untuk kegiatan multitasking. Lalu ada storage atau DD, itu sebagai penyimpanan data jangka panjang pada hard disk uh, ataupun nanti SSD. Dia digunakan sebagai penyimpanan sistem operasi, aplikasi dan data pengguna. Lalu ada motherboard. Motherboard ini digunakan sebagai papan utama untuk menghubungkan semua komponen komputer. Dia menyediakan jalur komunikasi antar komputer, menyediakan daya ke komponen. Lalu ada power supply, unit yang mengubah listrik AC dari outlet menjadi DC yang dapat digunakan untuk komputer, atau bisa dikatakan dia sebagai pemberi daya yang stabil dan sesuai dengan dengan komponen komputer. Lalu perangkat input dan output. Yang terakhir, perangkat input dan output ini yang digunakan untuk memastikan data ke komputer seperti keyboard, mouse, dan menampilkan hasil keluaran mungkin seperti monitor dan printer. Jadi dia berfungsi untuk memungkinkan interaksi pengguna atau user dengan komputer. Nah, terlihat pada gambar di sini dapat dijelaskan bahwa saat komputer dihidupkan pertama kali,
komputer akan memanggil sistem operasi yang tersimpan pada hard disk melalui perangkat RAM. Nah, bagian dari sistem operasi yang berperan secara langsung dalam melakukan komunikasi dengan hardware disebut kernel. Lalu ada pun bagian dari sistem operasi yang bertugas menghubungkan UI atau antarmuka aplikasi dengan user disebut dengan cell. Cell ini ada dua macam, yaitu CLI dan GUI. Nah, CLI ini mempercepat akses dalam pengoperasian, sedangkan GUI ini untuk mempermudah user mengoperasikan komputer atau dan yang paling banyak digunakan saat ini adalah GUI. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Uh, Input atau masukan berfungsi sebagai media masukan dari luar komputer ke dalam sistem komputer hingga dapat diproses. Perangkat device dalam inputan itu terdiri dari keyboard, mouse, joystick, trackball, light pen, OCR scanner, image scanner, barcode scanner, touchscreen, kamera, voice recording. Lalu pada bagian proses ini berfungsi sebagai mengolah data dari input sebelumnya, masukan, kemudian diproses sesuai aplikasinya, dan nantinya mengeluarkan output berupa informasi baik itu suara ataupun tampilan. Nah, pada bagian proses ini terdiri dari prosesor, RAM, random access memory, motherboard VGA, atau video graphic array. Pada output atau bagian keluaran dari hasil pemrosesan input yang berupa tampilan ataupun suara. Nah, perangkat device pada bagian output ini contohnya adalah speaker, printer, monitor, dan proyektor. Lalu pada bagian penyimpanan, media penyimpanan berfungsi sebagai menyimpan berbagai macam data-data yang nantinya data tersebut dapat disimpan dan dibaca di komputer. Nah, perangkat device dalam penyimpanan terdiri dari disket, hard disk, flash disk, CD-ROM, optical disk, SSD, magnetic tape, dan cartridge. Lalu ada tambahan terkait dengan media komunikasi. Nah, merupakan komponen tambahan di dalam komputer yang fungsinya adalah untuk berkomunikasi ataupun mencari sebuah informasi dengan menggunakan komputer. Contohnya itu network card, modem, mini card, TV card, atau TV tuner. Baiklah, kita menuju soal terakhir, yaitu jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Di sini saya lebih memilih Windows 10 karena lebih familiar buat saya. Jadi instalasi Windows 10 ini saya menggunakan Rufus. Sebetulnya ada dua metode dalam penginstalan Windows, itu menggunakan installation media tool dan juga menggunakan Rufus. Syarat yang diperlukan di Rufus ini harus disediakan CD-ROM atau mungkin flash disk yang nantinya akan digunakan sebagai perantara uh, penginstalan Windows 10. Oke, jadi tahapannya yang pertama buat media install Windows 10 dengan flash disk atau DVD. Download terlebih dahulu file .iso Windows 10 pada website resmi Microsoft. Nah, lalu siapkan flash disk yang nantinya akan diformat menggunakan software Rufus tersebut. Oke, tahapan yang kedua itu atur boot priority pada BIOS. Jadi flash disk yang sudah diinstal tadi, yang sudah diinstal ulang dengan software Rufus, itu ditancapkan ke laptop atau PC. Laptop PC dinyalakan, nanti masuk ke menu BIOS. Nah, menu BIOS ini tiap laptop atau PC kadang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Escape, Delete, ataupun F2. Misalkan laptop saya adalah Lenovo, itu biasanya menggunakan F2. Nah, saat sudah masuk ke menu BIOS, nanti kita atur priority flash disk di paling atas, terlihat seperti di gambar bagian kanan. Jadi ketika nanti laptop dinyalakan, yang bootable atau yang jalan adalah ISO yang ada di flash disk tersebut. Nah, lanjut ke yang ketiga, itu mulai proses install Windows 10. Tertampil seperti berikut. Apabila ketika dinyalakan tidak tertampil seperti ini, berarti priority pada bootnya tadi belum disetting. Setelah lanjut tadi memilih pada bagian awal, nanti akan ada menu untuk aktivasi Windows. Nah, di sini apabila rekan-rekan atau teman-teman sudah punya kodenya, maka tinggal diklik saja, langsung diklik next. Apabila belum ada, instalasi Windows 10 masih tetap dapat berjalan dengan cara klik I don't have produk, saya warnain di warna merah.
Jadi ketika sudah klik tadi bagian aktivasi Windows, nanti akan ditentukan untuk Windows yang akan digunakan. Biasanya sih saya akan memprioritaskan Windows 10 Pro karena dia paling lengkap di antara Windows 10 yang lainnya. Setelah memilih jenis window, lanjut ke tahapan keenam yaitu buat partisi pada hard disk. Apabila laptop baru, biasanya ini masih dalam satu partisi. Nah, alangkah lebih baiknya itu dibuat jadi beberapa partisi, kita pisahkan antara sistem operasi dengan data. Tujuannya apa? Agar nanti apabila terdapat kendala dalam instalasi ataupun ketika penggunaan harian terdapat kendala, maka data ketika dilakukan hard reset ataupun reset data pada sistem D misalkan disimpannya di D itu masih aman seperti itu. Lalu setelah itu kita klik next, kita arahkan mouse kita ke sistem C atau bagian yang akan digunakan sebagai sistem operasi. Tahapan ketujuh itu adalah setting fitur Windows 10 sesuai keinginan. Jadi sebelum muncul tampilan yang terlihat di gambar yang pada bagian kanan, who's going to use this PC, itu nanti ada beberapa setting yang harus diklik. Istilahnya dia akan minta apakah lokasi ingin dinyalakan, apakah ingin ada feedback dan sebagaimana. Mungkin saya merekomendasikan untuk turn off saja, tidak usah dinyalakan. Jadi klik next saja sampai proses selesai hingga muncul tulisan who's going to use this PC. Di bagian itu masuk ke tahapan 8, silakan buat nama, pengguna, dan password. Di Windows 10 ini sebetulnya tidak diwajibkan juga untuk pembuatan password. Jadi ketika sudah membuat nama, bisa langsung diklik next saja. Maka akan tertampil menu desktop terlihat seperti gambar bagian kanan bawah. Seperti itulah cara install Windows 10. Terima kasih. Begitulah presentasi mengenai ujian akhir semester saya. Terima kasih apabila ada salah kata dalam penyampaian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.